Shalom, selamat hari Minggu, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memahami tentang kasih gitu ya, memang sesuatu yang mudah untuk dipelajari secara teori, tapi tidak mudah untuk dihidupi, untuk dilakoni di dalam kehidupan hari lepas hari. Oleh sebab itu pada kesempatan sore hari ini kita akan melihat satu bagian firman Allah dari kitab Maleaki. Maleaki pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Tahun 2022 ini kita akan mempelajari kitab Maleaki. Kitab Maleaki ini kitab yang sangat unik gitu ya. Sangat unik dalam pengertian bahwa ketika umat Tuhan setelah mereka kembali dari pembuangan, maka bagaimana mereka mementingkan hidup mereka sendiri. Betapa banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka abaikan sampai pada satu titik. Tuhan minta, Tuhan berkata kepada mereka, ujilah aku, apakah aku tidak memberkati engkau. Itu nanti bagian pasal-pasal berikut. Namun kita mulai dengan pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat kelima. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan ilahi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar, sampai di luar daerah Israel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu ketika saya melayani di salah satu daerah, seorang anak muda menyampaikan kepada saya dan berkata, saya kecewa kepada Tuhan. Saya kecewa kepada Tuhan karena Tuhan yang adalah katanya maha kasih. Tuhan yang katanya penyayang. Tapi ternyata tidak menunjukkan kasihnya kepada saya dan ibu saya dan keluarga saya. Kenapa? Saya mengatakan, papa saya adalah seorang hamba Tuhan. Seorang yang menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Tapi ketika papa meninggal, dipanggil Tuhan, saya masih kecil. Ibu saya tidak punya apa-apa. Kami tidak punya kebun. Kami tidak punya ladang. Kami tidak punya usaha. Sehingga saya sebagai anak dari seorang yang pernah melayani Tuhan, saya merasa dan melihat orang lain, teman-teman saya yang SMA, mereka seakan-akan nyaman hidupnya. Mereka enak, ada yang memperhatikannya. Sementara saya mengharapkan ibu saya pun pekerjaannya tidak memberikan penghasilan seperti orang lain. Sampai pada satu titik saya mengatakan, apakah engkau mengukur kasih Tuhan dengan apa yang engkau alami sekarang? Tidakkah engkau melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan yang engkau jalani, memimpin engkau sampai pada hari ini? Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam masa sulit, seringkali kita merasa seolah-olah Tuhan tidak mengasihi kita. Kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan mengasihi saya ketika saya tidak mengalami pergumulan-pergumulan yang sulit. Itulah yang diungkapkan oleh umat Israel ketika mereka sudah pulang dari satu pembuangan dan mereka tidak melihat kasih Allah yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Padahal Tuhan mengatakan kepada umat Israel melalui seorang nabi di dalam ucapan ilahi,
firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan seorang yang diutus oleh Allah, seorang nabi, seorang Malaki, yang sebetulnya secara definisi Malaki itu adalah utusanku, ya, utusan Tuhan untuk menyampaikan kepada umat Tuhan apa yang mereka hadapi, apa yang mereka akan jalani, bukanlah sesuatu yang senantiasa selalu menyukakan hati mereka. Pergumulan mereka adalah pergumulan yang berat. Pergumulan mereka pergumulan yang sulit, sekalipun mereka sudah pulang dari pembuangan. Mereka tidak lepas dari pergumulan-pergumulan hidup yang mereka jalani. Tetapi di dalam pergumulan yang sulit yang mereka hadapi, Tuhan berfirman, "Aku mengasihi kamu." Ini satu kata yang luar biasa. Aku mengasihi kamu. Kalau kasih itu disampaikan oleh orang yang begitu tulus kepada saudara, bukankah saudara akan berkata, terima kasih, puji Tuhan, senang rasanya, tenang hati ketika suami mengatakan kepada istri, aku mengasihimu. Ketika suami berkata kepada istri, aku mengasihimu. Atau ketika istri berkata kepada suami, aku pun mengasihimu. Pasti ada sukacita, bukan? Atau orang tua mengatakan kepada anak, aku mencintaimu, nak. Demikian sebaliknya, anak berkata kepada orang tua, aku mencintai papa, aku mengasihi mama. Pasti hati orang tua senang, ya? Pasti. Kemarin beberapa hari di Kalimantan, anak saya laki-laki, papi kapan pulang? Tunggu, tahu begitu aku ikut. Nanti, sampai tadi malam, aku tidak akan tidur, aku tidak mau tidur sebelum papi sampai di rumah. Begitu dia sampai, dia katakan, dia kasih sayang sama saya, dia cium saya. Ada satu penghiburan, kekuatan, sukacita yang luar biasa. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengatakan kepada umat Israel, aku mengasihi kamu. Apakah jawaban umat Israel yang pada waktu itu ketika mereka mengalami pergumulan yang berat, mana mungkin engkau mengasihi kami? Omong kosong, engkau mengasihi kami. Kalau engkau mengasihi kami ya Tuhan, bagaimana mungkin kami mengalami penderitaan ini dan penderitaan itu? Kalau engkau mengasihi kami ya Tuhan, bagaimana mungkin engkau yang berjanji kepada leluhur kami, kepada Abraham, memberikan tanah kepada kami untuk kami diami. Faktanya kami dibuang. Faktanya kami ditawan. Faktanya kami di dalam perbudakan. Mana janjimu ya Tuhan? Engkau tidak mengasihi kami. Bukan hanya sekedar itu. Ketika umat Israel mengatakan bahwa bagaimana engkau mengasihi kami. Bukankah engkau telah berjanji kepada kami. Pemerintahan melalui keturunan Daud adalah pemerintahan yang kekal. Pemerintahan yang agung. Pemerintahan yang menakutkan bangsa-bangsa di sekitar kami. Bagaimana mungkin engkau mengasihi kami? Kami dijajah. Kami ditindas. Kami dianiaya. Kami tidak memiliki raja yang berkuasa seperti yang engkau janjikan kepada Daud, raja kebanggaan kami. Kami ditawan Babel. Setelah mereka ditawan Babel, Babel dihancurkan oleh Media Persia. Di mana kasih-Mu ya Tuhan kepada kami? Ketika Media Persia sudah dikalahkan oleh Yunani, kami masih tetap ditindas. Di mana kasih-Mu kepada kami ya Tuhan? Sehingga hal inilah yang membuat umat Israel memiliki penyangkalan terhadap kasih Allah kepada mereka. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin kau mengasihi kami? Barangkali kalau dibahasakan, omong kosong kau mengasihi saya. Omong kosong kau mengasihi kami ya Tuhan. Kami menderita. Kami sulit. Kami sakit. Kami ditindas, kami dijajah. Di mana kasih-Mu itu? Saya pikir bahwa hal demikian bukan hanya dilontarkan oleh orang Israel, bukan? Mungkin juga saya dan saudara, ketika menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, pergumulan-pergumulan yang sulit, mungkin kita akan berkata, Tuhan Kau tidak adil. Tuhan Kau tidak maha kasih. Tuhan Engkau tidak
penyayang. Tuhan, kalau Engkau kasih, Engkau sayang, Engkau betul-betul memperhatikan kehidupan saya. Bagaimana mungkin ada keluarga saya yang sakit dan tidak sembuh-sembuh misalnya. Bagaimana mungkin ada orang yang saya cintai, entah papa saya, mama saya, anak saya, keluarga saya atau sahabat saya. Dia sakit, kenapa enggak sembuh ya Tuhan? Engkau enggak maha kasih. Engkau enggak mengasihi kami. Kalau Engkau mengasihi kami ya Tuhan, bagaimana mungkin Engkau membiarkan hidup kami dalam kesulitan? Apalagi dalam konteks zaman sekarang. Ya setelah virus, pandemi COVID, kemudian ada varian baru lagi. Sehingga orang kadang mempertanyakan, ya apa iya Allah mengasihi kita? Apa iya Allah mengasihi dunia? Apa iya Allah mengasihi umatnya? Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, ketika kita menyaksikan satu peristiwa yang terjadi di Balikpapan. Satu peristiwa yang kemudian mobil yang menghantam beberapa kendaraan yang lain. Kalau keluarga korban mungkin akan berkata, ya Tuhan, di mana kasih-Mu? Apakah Engkau mengasihi kami dan sebagainya? Kalau Engkau mengasihi kami, kenapa ada keluarga kami yang binasa, mengalami peristiwa yang naas ini? Dari Ngabang kemarin ke Pontianak, lalu ada salah satu motor yang nyelip gitu ya. Saya katakan berani benar nih motornya nyelip. Di tikungan lagi. Aman sih. Saya katakan kepada sopir, terlalu berani dia nyelip. Dia nggak punya perhitungan, ini tikungan. Kalau dia lihat depan nyelip, oke lah gitu ya. Tapi ini tikungan, resikonya besar. Iya Pak, kata sopir itu. Lalu sopir itu berkata, beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sebulan yang lalu, hamba Tuhan, suami istri, pulang gereja. Habis dari gereja, naik motor di depan rumahnya sendiri. Mau putar ke rumahnya, langsung dihantam, ditabrak. Disaksikan oleh anaknya, kata sopir itu mengatakan. Ini baru pulang pelayanan. Baru pulang dari gereja. Di depan rumah sendiri, dihantam kendaraan. Dua-duanya pada akhirnya memang meninggal. Ibu bapak saudara dikasih Tuhan, kalau peristiwa-peristiwa yang demikian terjadi, mungkin kita akan berkata, Tuhan, papaku sudah melayani Engkau, mamaku sudah melayani Engkau, di mana kasih-Mu? Betapa tidak mudah untuk memahami akan kasih Allah yang Allah nyatakan kepada saya dan saudara. Kita akan mudah berkata, Tuhan maha kasih, Tuhan begitu baik, usaha saya begitu lancar, bisnis saya aman, orang lain sulit, saya jalan terus bisnisnya. Mungkin kita akan berkata dengan mudah, Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi. Kenapa? Karena keluarga semua pada sehat, gitu ya. Tetapi peristiwa-peristiwa yang sebetulnya dihadapi kehidupan manusia terhadap yang dialami oleh umat Israel yang tentu dialami oleh kita, menyadari, ingatkan betapa Allah adalah Allah yang kasih. Allah adalah Allah yang maha kasih. Allah adalah Allah yang pengasih. Seperti apa Allah yang pengasih itu? Maka Israel tidak mampu memahami. Allah yang adalah Allah yang pengasih itu adalah Allah yang tidak berkompromi dengan dosa. Allah yang adalah Allah yang maha kasih, Allah yang adalah Allah yang pengasih itu, Dia adalah Allah yang tidak kompromi terhadap dosa. Israel tidak menyadari kenapa mereka sampai dibuang ke Babel. Israel tidak menyadari kenapa sampai Tuhan membiarkan atau memakai bangsa-bangsa di sekitar mereka, negara-negara di sekitar mereka untuk memperdaya mereka. Maka kalau kita membaca kitab Habakuk ya, sampai Habakuk sendiri berseru, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan ini terjadi? Mengapa Engkau membiarkan umat-Mu akan ditindas oleh orang Kasdim? Sampai Habakuk menjerit. Tidak mampu memahami bagaimana rencana Tuhan bagi umatnya yang begitu berdosa. Dan umat sendiri tidak sadar. Mereka mempertanyakan kasih Tuhan, sementara mereka sendiri tidak mempertanyakan seperti apa dan bagaimana kita telah hidup. Maka
ketika umat dibuang ke Babel, itu tidak lepas daripada bagaimana mereka berdosa. Dan Tuhan tidak mentoleransi dosa umatnya sekalipun. Jangan pikir bahwa ya kita berdosa, kita kan umat Tuhan yang gak apa-apa lah ya. Ini bahaya. Ya, kita kan pelayan Tuhan. Kita orang yang dicintai Tuhan. Kita adalah misalnya kita adalah biji mata Allah. Maka Tuhan pasti mengasihi kita sekalipun kita berdosa. Ya, Tuhan tidak mentoleransi terhadap dosa. Umat Israel dibuang ke Babel oleh karena keberdosaan mereka. Sehingga Allah yang adalah pengasih, Allah yang sekaligus juga mendisiplin umat ketika mereka berdosa. Allah yang adalah Allah yang kasih, Allah yang tidak membiarkan dosa itu tetap menguasai umatnya. Allah yang adalah Allah yang maha kasih, Allah yang tidak membiarkan umatnya tetap merasa aman, tenang, dan nyaman di dalam dosa itu. Sehingga itulah yang membuat kenapa mereka harus dibuang ke Babel. Kenapa mereka harus diperdaya oleh bangsa-bangsa lain. Apalagi kalau kita baca kitab Hakim-Hakim ya. Saya lagi bahas kitab Hakim-Hakim dengan salah satu kelompok. Habis Hakim ini, waktu mereka taat, Tuhan selamatkan mereka. Mati Hakim ini, umat Israel kembali lagi melakukan kejahatan, berdosa. Tuhan pakai lagi bangsa yang beda untuk memperdaya umat Israel. Bahkan sampai di zaman Hakim Simson, sebelum Hakim Simson, umat Israel diperbudak oleh orang Filistin sampai 40 tahun lamanya. Itu berarti satu generasi yang tidak mengalami pertobatan. Satu generasi 40 tahun. Sama lamanya dengan perjalanan mereka dari waktu keluar dari Mesir sampai menuju tanah perjanjian selama 40 tahun. Mereka tidak belajar bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka. Tapi mereka tidak pernah sadar sejauh mana cinta mereka kepada Tuhan. Ya. Jadi kita juga kalau kita sayang sama anak kita ya, kita mengasihi anak kita. Waktu anak kita salah, kita mendisiplin mereka bukan karena kita benci. Ya, sama anak saya, kalau mereka ya main handphone yang memang tidak pada waktunya, saya akan marah. Sampai pada satu titik, dalam 1 minggu itu mereka tidak pegang handphone untuk dimainkan. Ya, kalau mereka kebablasan, dikasih waktu, dikasih kemudian tata tertib dan mereka langgar, saya sita dulu, disiplin dulu, janji. Kalau enggak, jangan, saya katakan. Jadi bukan karena benci, bukan karena tidak sayang gitu ya, tapi ingin bagaimana mereka hidup dalam disiplin, bagaimana mereka hidup baik, bagaimana mereka hidup benar. Itulah gambaran yang Allah lakukan kepada umatnya. Maka bersyukur ya, kalau kita berdosa ada yang menegur kita, ada yang mengingatkan kita. Bukan karena orang itu benci kepada kita, tapi karena dia sayang pada kita. Tapi jarang orang yang berkata terima kasih, engkau sudah menegur saya dari dosa, sehingga saya sadar dan kembali kepada kebenaran. Yang ada mungkin saya akan membenci dia, kenapa engkau tegur saya salah. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang adalah pengasih, Allah yang mengasihi, adalah Allah yang mendisiplin. Dan Allah yang adalah kasih, adalah Allah yang maha kasih. Allah yang mengasihi adalah Allah yang berdaulat. Berdaulat bukan saja atas umatnya, tapi juga berdaulat atas segala ciptaannya. Atas umat Tuhan dan juga atas orang-orang yang bukan umat Tuhan. Sehingga Allah berfirman kepada Habakuk, memang umat Yehuda akan diperdaya oleh orang Kasdim. Tetapi jangan lupa, orang-orang Kasdim itu orang-orang Babel pun mereka akan kuhukum. Jadi bukan karena terlalu kuat bangsa-bangsa di sekitar Israel sehingga Israel kemudian ditaklukkan mereka. Bukan. Tetapi bagaimana kedaulatan Allah yang berkuasa baik atas umat yang berdosa untuk mendisiplin mereka. Dan juga atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sehingga dikatakan, ya, orang Edom akan berkata, kami akan membangun. Kalau kami hancur, kalau kami kemudian rusak, pora-poranda, kami akan bangun kembali.
Allah berfirman melalui Nabi Maleaki, biarkan mereka membangun. Tidak ada yang salah mereka membangun. Tapi jangan kamu lupa, sadarlah bahwa ketika mereka membangun, aku punya kekuatan dan kedaulatan juga untuk menghancurkan mereka, untuk merobohkan mereka. Ingat peristiwa Menara Babel, ketika manusia yang sudah sebetulnya berdosa, kemudian dibinasakan oleh air bah di zaman Nuh. Lalu setelah mereka binasa, ya, dari zaman Nuh, kemudian kembali lagi. Waktu mereka zaman Babel, bagaimana mereka dihancurkan, diporak-porandakan oleh Allah. Mereka mau menyaingi Allah, mereka mau mencapai Allah dengan kekuatan mereka. Mereka mau membangun menara dan menunjukkan kekuasaan mereka, menunjukkan kehebatan mereka sebagai manusia. Kita bersatu ya, kita nggak usah tercerai-berai ya. Ayo kita bersatu, kita membangun menara supaya dunia melihat bahwa kita punya kekuatan. Wow, apa yang dilakukan Allah? Hanya dengan menggunakan satu bahasa, beda bahasa, sehingga lain yang dipikir, lain yang diambil, lain yang dikerjakan, kacaulah semua. Manusia pikir bahwa mereka punya kekuatan, punya kuasa untuk melawan kekuatan Allah. Kitab Maleaki mengingatkan kepada kita, Allah berdaulat. Allah yang mengasihi adalah Allah yang berdaulat. Sehebat apapun kita, sesehat apapun kita, sekuat apapun finansial kita, sepintar apapun otak kita, kalau kita melawan Allah, ingat, ada Allah yang berdaulat. Allah menyatakan bahwa Ia mengasihi umatnya. Di dalam kitab Maleaki ini kembali, Maleaki membuka kitabnya dengan menyatakan, aku mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu. Ini satu pernyataan yang luar biasa. Umat Israel berkali-kali mendengar pernyataan Allah kepada mereka. Aku mengasihi kamu. Tapi seringkali apa yang mereka dengar tidak selaras dengan apa yang mereka saksikan di depan mata mereka. Sehingga mempertanyakan, bagaimana mungkin kau mengasihi kami? Tentu ya, ketika Allah menyatakan kasihnya kepada umat, dan umat tidak menyadari betapa kasih Allah yang luar biasa, maka Allah membawa umatnya untuk melihat bagaimana Dia mengasihi mereka. Allah membawa umat Israel untuk melihat bagaimana Dia mengasihi mereka. Allah membawa mereka untuk melihat ke belakang, melihat kepada leluhur mereka. Karena itu, ketika mereka tidak lagi mampu melihat satu peristiwa di depan mereka, peristiwa yang sedang mereka jalani, yang sedang mereka hadapi, maka apa yang mereka hadapi saat itu tidak mampu untuk membawa mereka melihat Allah. Allah bawa mereka lihat ke belakang. Lihat ke belakang. Lihat kepada sejarah. Lihat bagaimana Allah telah menuntun engkau. Lihat bagaimana Allah telah memimpin engkau. Lihat bagaimana Allah telah mengasihi engkau. Bukan hanya pada waktu itu, tetapi dari zaman dulu. Waktu aku pilih Yakub. Waktu aku menyatakan kasihku kepada Yakub. Dan Yakub itu adalah leluhurmu. Maka bukan hanya sekarang aku mengasihimu. Kalau sekarang kamu tidak mampu melihat kasihku itu, lihatlah ke belakang. Aku tidak pilih Esau. Aku benci Esau. Aku mengasihi Yakub. Bukan sekedar bagaimana karena Esau telah menjual hak kesulungannya. Tetapi memang apa yang difirmankan Allah melalui Ribka, maka apa yang dilakukan? Anak yang pertama akan menjadi hamba dari anak yang kedua. Yakub bukan orang yang baik. Yakub bukan orang yang tanpa dosa. Yakub bukan orang yang layak juga untuk mendapatkan kasih Allah. Baik Yakub maupun Esau sama-sama berdosa. Tidak ada yang memenuhi standar Allah untuk kemudian kamu saya kasihi karena kamu baik. Tidak. Kalau begitu bagaimana Allah bisa memilih Yakub lalu membenci Esau? Itulah kedaulatan Allah.
Dia mau mengasihi siapa yang mau dia kasihi. Dia mau pilih siapa yang mau dia pilih. Karena dia yang menciptakan. Kalau kita buat sesuatu, ya, ciptakan sesuatu, karya kita, karena itu karya kita, kita mau hancurkan karya kita karena memang kita nggak pakai lagi, bisa? Bisa. Nggak ada yang kemudian, wih, kamu jangan hancurkan saya, kan kamu sudah membuat saya. Nggak bisa. Pencipta berdaulat atas ciptaan. Tapi seringkali yang dicipta ya tidak tahu diri. Berusaha untuk memberontak terhadap pencipta. Konsekuensinya, ketika melanggar aturan yang ada, maka binasalah sudah. Maka jelas ketika Tuhan menciptakan manusia, ya dia tempatkan hukumnya melalui buah-pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Engkau melanggar hukum, engkau melanggar perintah, engkau binasa. Bukan Tuhan kejam, bukan Tuhan tidak mengasihi. Tuhan sudah ingatkan, dan bahkan Tuhan sudah beritahukan. Lain kalau hal kita nggak tahu. Barangkali kita mungkin bisa berdalih, oh saya nggak tahu. Ada lampu merah misalnya, ada rambu-rambu. Oh saya nggak tahu di situ ada lampu merah, sehingga saya langgar aja misalnya. Nggak tahu. Kalau sesuatu yang sudah kita tahu, dan kita langgar, maka berbahayalah kita. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, maka Allah membawa umat Israel untuk melihat kasih yang dinyatakan, cinta yang dinyatakan dengan memilih bapa leluhur mereka, yaitu Yakub. Mari, kalau kita tidak mampu melihat kasih Allah yang sedang kita jalani sekarang, kehidupan yang kita jalani sekarang, bukalah albummu, kenanganmu bersama dengan Tuhan. Bukalah kenangan-kenangan indahmu bersama dengan Allah. Masa-masa sulit, masa-masa yang sukar. Barangkali waktu itu engkau akan menjerit, engkau akan berkata, bagaimana mungkin saya bisa melalui peristiwa ini, melalui pergumulan ini, melalui kesulitan ini. Tapi ketika engkau sudah melewati, lihat, buka. Maka engkau terkagum, engkau terkejut, ternyata bisa. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kemarin menghadiri HUT ke-20 Sekolah Kristen Makedonia, dan juga HUT ke-3 tahun untuk STT Makedonia, sekaligus juga peresmian monumen ya almarhum pendeta Bigman Sirait. Kita tetap terkagum melihat karya Allah yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan, sekalipun pendirinya sudah tidak ada. Sekalipun seorang yang diberi visi oleh Tuhan tidak ada, tetapi kalau itu pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memimpinnya, Tuhan akan menyertainya, Tuhan akan mengirim orang-orang yang Tuhan akan pakai. Sampai pejabat dari pemerintah provinsi pusat ada yang turun gitu ya, padahal masa pandemik, utusan gubernur turun, ya, baik dari utusan gubernur juga dari dinas kependidikan, ya, dari provinsi dan juga dari kabupaten. Kita bersyukur pada Tuhan. Sampai saya merenung dan mensyukuri Tuhan. Siapa kami yang meneruskan pelayanan ini, pekerjaan Tuhan ini. Tapi kalau itu pekerjaan Tuhan, Tuhan akan terus lihat. Yuk, lihat masa lalu. Lihat bagaimana berkat Tuhan yang sudah memimpin kehidupan kita. Mungkin saat ini kita bergumul ya dengan kehidupan yang tidak mudah. Coba lihat. Waktu membangun keluarga, seperti apa memulai keluarga. Lalu hari ke hari, waktu ke waktu, tahun ke tahun ya. Demikian juga bagi anak-anak yang studi. Barangkali waktu belajar susah sekali. Setengah mati menyesuaikan. Tapi diikuti, ditekuni. Satu proses yang terus-menerus berjalan. Bergerak dan bergerak. Ingatlah masa-masa indah di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah menopang kita. Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh penulis kitab Maleakhi ini atau Nabi Maleakhi untuk membawa mereka melihat masa lampau mereka. Bukan Esau. Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Apa yang dikatakan? Tetapi aku membenci Esau. Aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi. Dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata,
Kami telah hancur, tapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh bangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang yang menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kembali, siapa kita bisa bermegah di hadapan Tuhan? Menepuk dada di hadapan Allah. Karena itu perlu kerendahan hati. Hidup sebagai umat Allah, hidup dalam kerendahan hati. Kalau Tuhan pakai kita bersyukur, Tuhan berkati bisnis kita, pekerjaan kita, studi kita, bersyukur. Bukan karena hebat kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena tangan Tuhan yang penuh cinta kasih itu, yang memperhatikan kita. Allah bukan hanya memperlihatkan kepada mereka masa di mana mereka sudah keluar dari pembuangan Babel. Allah bukan hanya memperlihatkan kepada mereka masa lampau mereka untuk menyatakan bahwa Ia mengasihi mereka. Allah juga memperlihatkan kepada mereka masa depan untuk menyatakan bahwa Allah mengasihi mereka. Kalau hanya sekedar masa sekarang, masa lampau, dan masa depan tidak ada, percuma. Karena itu kasih Allah bukan hanya sekedar masa sekarang, bukan hanya sekedar masa lampau, tapi masa depan. Oleh sebab itu di dalam ayat yang kelima, Tuhan berfirman melalui Nabi Maleaki. Apa yang disampaikannya? Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar. Sampai keluar daerah Israel. Wow, ini suatu luar biasa. Matamu sendiri akan menyaksikan bagaimana Tuhan yang Maha Besar. Tidak lagi mendengar apa kata orang, tidak lagi mendengar apa yang disaksikan orang, tapi kamu melihat sendiri apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan melalui cinta kasih-Nya kepada umat-Nya. Ya. Bagaimana kita melihat, menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Kadang ya, seperti yang dialami oleh Naomi ya, barangkali kita akan berkata, jangan panggil lagi aku Naomi ya. Panggil aku Mara. Masa depanku sudah hancur, masa depanku sudah habis. Karena suamiku sudah dipanggil Tuhan, anak-anakku sudah tidak ada lagi. Sekarang aku kembali ya, ke Bethlehem. Aku sendiri ditemani menantu yang penuh cinta kasih, yaitu Ruth. Janganlah panggil lagi aku Naomi. Pahit hidupku nih. Dia tidak melihat bagaimana iman yang Tuhan sedang kerjakan melalui seorang perempuan bernama Ruth yang bersama dengan dia. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa depan sungguh luar biasa ya. Tuhan mengasihi kita bukan hanya sekedar di masa lampau, bukan hanya sekedar di masa sekarang, tapi juga Tuhan mengasihi kita sampai kepada masa depan kita. Karena itu, ya masa depanmu sungguh ada. Masa depanmu akan tetap ada. Masa depanmu bukan hanya sekedar bicara tentang masa depan dalam dunia, tapi masa depanmu, bagaimana engkau sebagai orang percaya, ya memiliki masa depan yang cerah, yang cemerlang, yaitu menikmati kehidupan yang kekal. Penting sekali untuk kita memahami akan kasih Tuhan. Seringkali kita melihat bahwa kasih Tuhan hanya sebatas hal-hal yang temporal, yang sementara dalam dunia. Mestinya kita melihat masa depan kita bukan hanya dalam dunia. Masa depan kita justru melampaui dunia. Karena itu pergumulan-pergumulan para rasul ya. Mereka rindu sekali bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan. Kalau dulu Pak Bigman selalu katakan ya, kalau kita mau bergumul dan berjumpa dengan Tuhan, menikmati satu kesempurnaan, ya kita pilih apa? Kita masih pilih hidup di dunia ya. Itu pergumulan loh. Paulus berkata hidup Kristus, mati untung. Karena itu kematian juga ya. Bagi kita orang percaya, bukan sesuatu yang aib. Gitu ya. Tapi justru penantian yang dinantikan oleh orang percaya. Tapi ya jangan juga kita menjemputnya situ. Kalau kita menjemput belum tentu langsung diterima misalnya ya. Bisa jadi waktumu belum tiba. Maupun kita ya, kalau waktunya belum tiba kan tidak itu ya. Dan tidak pun kita kalau waktunya sudah tiba, kita juga nggak bisa berkata jangan. Masa depan sungguh luar biasa. Untuk itulah Kristus datang ke dalam dunia.
memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan itu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu saya mengakhiri dengan bagian ini. Satu kegagalan umat dalam memahami kasih Allah kepada mereka adalah mengukur kasih Allah dengan kondisi hidup yang sedang mereka alami. Padahal kasih Allah kepada umatnya melampaui apa yang bisa mereka pikirkan. Kasih Allah kepada kita melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Kita seringkali mengukur kasih Allah dengan akal kita yang sangat terbatas dan bahkan sudah tercemar oleh dosa. Mari hidup dalam kasih Allah yang luar biasa, yang memimpin kehidupan kita. Tuhan memimpin kita, Tuhan memampukan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam cinta kasih-Nya. Kasihilah seorang akan yang lain. Kristus sudah mengasihi kita. Hiduplah dalam cinta kasih dengan sesama. Karena itulah panggilan Tuhan, dan disitulah kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi peraga kasih yang kemudian memuliakan Tuhan di sana. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.